Ada? Mungkin Ya. tadi yang kita tahu kan fungsi sumsum Sumsuman. Fungsi sumsum tulang belakang itu antara lain untuk mengaktifkan sel darah merah sama sel darah putih. Itu mungkin kaitannya ya. Iya. Sumsum tulang belakang itu kayak pabriknya untuk menghasilkan sel-sel darah merah sama sel. Iya. 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 Titik-titiknya ya dari itu tadi, cakra-cakra itu, dan menghasilkan kelenjar hormon di mana akan menyeimbangkan antara cakra namanya darah merah dan darah putih. Nah, sebelum ada Kundalini, ada baiknya kita juga mengenal atau memperkuat fondasi kita, yaitu menyeimbangkan unsur-unsur dalam diri kita. Seperti apa unsurnya? Kalau unsur itu ranahnya elemen sebenarnya. Kita ini punya elemen tanah, air, api, angin. Nah, 4 elemen dasar ini yang harus kita seimbangkan lebih dulu dengan cara mengatur pola makan, dengan cara pola tingkah laku yang baik, berdharma, berdana, pokoknya yang baik-baik juga nanti akan mempengaruhi unsur elemen dalam diri kita. Itu ada ilmunya juga di elemen. Nah, keempat elemen ini kalau diringkas lagi menjadi 2, yaitu ion positif dan ion negatif. Usia-usia tertentu seseorang itu akan mempengaruhi kadar ion dalam dirinya. Misalkan usia 1 sampai 25 tahun, nanti yang lebih dominan ion apa, itu sangat berpengaruh di situ. Nah, rasanya juga perlu juga untuk ini pondasi sebagai untuk mengawali pembangkitan Kundalini ini, memperkuat fondasi itu juga sih, Mbak. Nah, sperma itu tadi kan merupakan wujud cikal bakal manusia ya. Lalu dia berkembang menjadi tulang punggung manusia, dan di situ ada juga yang namanya tulang sulbi, yaitu tulang sulbi, yang mana ketika manusia itu sudah meninggal, yang tersisa adalah tulang ekor ya, tulang sulbi. Nah, dari tulang sulbi itu ada data yang tersimpan dari situ, data kehidupan seseorang di situ tersimpan, yang mana ibaratnya seekor ular yang bertapa ribuan tahun ketika melungsungi menjadi wujud yang baru. Jadi dari data itu bisa diakses ketika kita bermeditasi untuk terhubung dengan para leluhur kita. Karena di dalam DNA manusia itu ada yang namanya jejak leluhur yang bisa diakses. Nah, data itu sama dengan data dari tulang sulbi para leluhur kita sudah meninggal. Ketika energi Kundalini itu sudah bangkit, maka kesadaran kita pun juga akan semakin meningkat. Kita semakin bisa mengenali potensi dalam diri kita, sekaligus juga untuk mengevaluasi di dalam diri kita, mengendalikan emosi dan peka terhadap lingkungan ya. Dengan emosi yang terkendali, artinya memang hormon-hormon kita, kelenjar kita juga cukup baik untuk diproduksi dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu juga peka terhadap lingkungan. Artinya begini, dengan kelenjar pineal kita semakin aktif terbuka, yang namanya cakra ajna itu cakra untuk melihat keindahan dunia ya. Nah, dari situ akan muncul yang namanya kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Oh, ternyata di sekitar sini akan lebih indah kalau ditanami pohon-pohon yang rindang supaya kadar oksigennya menjadi lebih baik kualitasnya. Nah, di situ akan muncul keinginan untuk menanam pohon, gerakan menanam pohon. Nah, dari gerakan menanam pohon ini akan muncul yang namanya keindahan, keseimbangan ekosistem. Nah, implementasinya salah satunya seperti itu. Lalu ketika
kita bermeditasi itu muncul yang namanya akan mengendalikan hormon stres, hormon kortisol dalam hal ini ya, sehingga manfaat dari meditasi Kundalini bisa untuk mengelola stres dalam pikiran kita. Ketika stres itu dapat kita kelola, apalagi hidup di kota besar seperti Jakarta ini tingkat stresnya begitu tinggi, maka kita perlu yang namanya penyeimbangan dengan meditasi setiap hari rutin. Dengan begitu kualitas tidur kita juga akan lebih berkualitas. Ketika tidur berkualitas, maka kesehatan juga akan terjaga. Untuk beraktivitas selanjutnya juga akan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah mengurangi gejala penyakit mental. Kita bisa lebih tenang ketika bermeditasi. Hormon-hormon untuk ketenangan akan muncul di situ, sehingga akan menimbulkan ketenangan buat diri kita, sekaligus juga untuk penyembuhan berbagai penyakit. Jadi penyembuhan itu sebaiknya memang ditelusur dari akarnya setiap penyakit ya. Kadang-kadang kita itu sakit tapi jalan pintas mencari obat, dipangkas daunnya yang sakit, padahal ada akar sebetulnya di situ yang harus diperbaiki. Ya, salah satunya dengan bermeditasi. Karena sumber dari segala penyakit itu salah satunya juga dari tidak seimbangnya sistem endokrin dalam tubuh kita. Sistem endokrin tadi ya, itu tadi kelenjar-kelenjar, hormon-hormon yang tidak seimbang. Itu kalau dibiarkan lebih lama, dia akan berpengaruh ke fisik. Organ-organ tubuh kita akan terganggu. Gitu. Selain itu juga mempertingkatkan daya pengamatan kita terhadap sesuatu, karena tingkat konsentrasi kita lebih tajam, sehingga bisa mengamati dengan cermat. Dan juga menyehatkan jantung, karena tekanan darah terkontrol di sini. Ketika cakra jantungnya kita itu seimbang, aktif, maka hormon thymus kalau di jantung ya, itu juga akan seimbang. Selain itu juga untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat membaik, pola pikir lebih positif, dan meningkatkan konsentrasi, dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Perasaan positif membuat mencintai diri sendiri dan sesama. Nah, nanti juga perlu diingat juga ketika kita bermeditasi untuk meningkatkan Kundalini, lakukan juga untuk memancarkan energi cinta kasih ketika energi itu sudah menjalar di cakra Anahata. Penting sekali untuk berbagi energi cinta kasih untuk sesama, lingkungan, dan sekitar, supaya feedbacknya ke dalam diri kita juga akan kembali diberikan Rahman dan Rahimnya. Dan juga diingat juga ketika energi Kundalini kita naik, itu tidak menutup kemungkinan ada jiwa atau leluhur dari kita yang mendekati kita, lebih dekat dengan kita, karena mereka itu juga butuh yang namanya penyempurnaan jiwa ya. Maka setiap hari lakukan rutin untuk mendoakan jiwa-jiwa para leluhur kita, karena feedbacknya nanti juga akan kembali kepada kita. Ketika jiwa leluhur kita itu dibereskan di sana, maka DNA kita yang menyimpan karma dari leluhur itu juga akan terbersihkan, sehingga kita mempunyai hajat apa tidak terhambat. Kadang-kadang seperti kita ambil contoh, kita bekerja dengan kerja keras, ingin dapat uang, kaya, tetapi tujuan itu enggak sampai-sampai ya. Semua sudah kita coba, dan rupanya memang ada DNA dari leluhur kita yang menyumbat untuk itu, sehingga tujuan itu tidak tersampaikan.
dan kita perlu membersihkan itu sebenarnya DNA dari para leluhur itu. Nah, kalau itu sudah dibersihkan, otomatis ada semacam sumbatan di saluran, hilang, akan mengalir, rezeki akan mengalir tanpa perlu kerja keras. Namanya kerja cermat dari sini, kerja cerdas ya, kerja. Nanti kalau energi Kundalini kita sudah mulai membuka, itu ada ciri-cirinya. Salah satunya adalah peningkatan dari suhu tubuh kita meningkat. Ada rasa hangat dalam diri kita. Bahkan ada jurnal yang menulis peningkatan suhu tubuh ini bisa mencapai 38 derajat Celcius, cukup panas kan? Ya, karena itu kan elemen api dan elemen angin ya, kalau energi Kundalini itu ya. Elemen apinya dari cakra dasar warna merah, lalu bergerak ke atas itu seperti gerakan, artinya itu elemen angin yang menggerakkan. Maka disitu akan timbul yang namanya panas ya. Ketika panas, kita seimbangkan dengan unsur air dan tanah. Maka ketika dalam pembangkitan energi Kundalini melewati cakra jantung, yang namanya jantung itu berkaitan dengan rasa, itu adalah unsur elemen air. Pancarkan energi itu untuk sesama, untuk sekitar, untuk menyeimbangkan supaya panas ini tidak berlebihan. Itu harus diimbangi dengan elemennya yang air. Sensitivitas juga meningkat otomatis ketika melewati jalur cakra ajna. Maka kadang nggak heran kalau cakra ajnanya terbuka, kadang peka ada energi entitas misalnya hadir. Nggak apa-apa, dibiarkan aja, memang itu fenomenanya seperti itu. Kita juga perlu yang namanya mental atau kesadaran. Ketika itu muncul yang berkahi mereka, janganlah takut, kasih mereka itu doa. Karena ketika kita juga perlu yang namanya mental atau kesadaran. Ketika itu muncul ya berkahi mereka, janganlah takut, kasih mereka itu doa. Karena ketika kita berkesadaran, cakra mahkota kita terbuka itu ibarat seperti lampu ya, lampu yang menyala. Sedangkan mereka itu para entitas alam bawah itu membutuhkan yang namanya itu jalan terang untuk kembali pulang ke nur yang sejati. Maka berikanlah cahaya itu untuk mereka, seporsinya, jangan berlebihan ya. Kalau perlu diangkat ya diangkat, disempurnakan ya disempurnakan. Itu salah satu ciri ketika energi Kundalini kita bangkit. Lalu ada juga ciri-ciri seperti ada pusaran energi di telapak tangan. Ada pusaran energi di telapak tangan. Itu membangkitkan cakra minor dalam tubuh kita. Di telapak tangan akan seperti pusaran energi. Lalu juga ada getaran di seluruh tubuh, misalkan rasa seperti kesemutan, griming, terus kedutan, tapi itu merata ke seluruh tubuh. Itu artinya salah satunya ciri energi Kundalini kita bangkit. Dan juga rajin untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, karena energi Kundalini itu memang sumbernya dari Sang Pencipta. Ketika kita sudah membangkitkan, otomatis energi Kundalini itu akan terus menerus senantiasa menarik kesadaran kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Hal ini sangat bagus dan sangat positif untuk meningkatkan kesadaran kita ya. Dan juga meningkatkan vitalitas, karena aliran darah akan kembali lancar, termasuk ke alat-alat vital.
ada tips juga dari para ahli ketika manakala ada fase di mana gejolak birahi itu muncul ya, itu ada tips supaya jangan langsung dilepaskan. Itu merupakan momentum sebenarnya, momentum untuk melepaskan atau memanjatkan doa kita kepada Tuhan, karena energi itu tadi merupakan generator sebenarnya, bahan bakar yang kuat untuk menaikkan ke cakra mahkota ini, dan dari cakra mahkota kan akan tersambung dengan semesta. Ketika kita berdoa di saat seperti itu akan membantu untuk lebih cepat sampai proposal kita ke alam semesta, minimal 1 hari 2 hari. Dan ini untuk menjaga juga supaya keharmonisan dalam rumah tangga itu menjadi seimbang, tidak terlalu berlebihan seporsinya gitu. Dan juga untuk penyembuhan juga bisa, baik penyembuhan untuk diri sendiri maupun penyembuhan untuk orang lain. Karena disebutkan tadi ketika energi Kundalini itu terbuka, maka potensi dalam diri kita pun akan menjadi terbuka. Yang jadi healer akan semakin meningkat kemampuannya sebagai penyembuh. Yang jadi penulis juga akan menuliskan tidak sekedar tulisan, karena mungkin bisa input dari cakra mahkota dari semesta itu menggerakkan untuk menuliskan pesan-pesan dari semesta, sehingga tulisan-tulisannya itu akan menjadi tulisan yang bermakna, tidak sekedar tulisan biasa. Kalau ada juga potensi lain, misalkan sebagai pembicara, saya gitu kan. Pembicara itu kan perlu yang namanya aktifnya cakra tenggorokan, karena untuk berbicara itu perlu kelancaran dan sebagainya. Lalu terhilami oleh input dari semesta melalui cakra mahkota, maka yang ia sampaikan itu merupakan pesan bagi orang lain. Kadang ada leluhur yang ingin menyampaikan pesan kepada kita, tetapi kita tidak nangkap dari pesan itu. Kita perlu mediasi dari orang lain. Kadang leluhur itu mencari orang yang bisa menangkap pesannya untuk disampaikan kepada kita. Ternyata ada pesan, oh kamu disuruh begini dan sebagainya. Dan juga, tadi sudah ya, memberkati makhluk-makhluk entitas sudah. Seluruh indera menjadi lebih tajam, karena semua indera akan teraliri energi, lebih sehat. Dan juga menyembuhkan nyeri tulang belakang. Ya, ini sudah pasti, karena tulang belakang itu sangat dekat dengan energi Kundalini, karena dia sebagai jalurnya ya, jalur sumsuma ida pinggala. Dan juga memperbaiki pernapasan. Ini dilakukan karena sering latihannya, intens latihan meditasi Kundalini.